baik-baik omongannya. Ya, andai kita dizalimin orang, maka lebih baik kita di posisi mazlum daripada posisi zalim. Ya, catat baik-baik. Ya, seapapun yang kita hadapi, ya kita berusaha supaya nggak dizalimin. Kita juga punya hak untuk mempertahankan hak kita. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, pilihannya cuma mentok. Ente ngezalimin atau dizalimin, mendingan dizalimin daripada ngezalimin. Karena hakikatnya kita kalau dizalimin orang, ya, dizalimin orang, dimusuhin orang, dicaci maki orang, dihina orang, hakikatnya tuh kita menang. Walaupun yang zalim ini kelihatannya dia yang menang. Orang yang zalim itu sehebat apapun, sekuat dia apapun, hakikatnya dia kalah. Orang yang dizalimi itu selemah apapun, setidak berdaya apapun, hakikatnya dia menang. Kenapa anak katakan demikian? Ini kalau kita ngelihatnya pakai kacamata hakikah. Kok bisa seperti itu Habib? Ya, karena kita nih taruh kita dicaci maki, dihina. Kita dihina padahal kita nggak melakukan itu, tapi kita dihina dengan sifat-sifat yang nggak ada pada diri kita. Difitnah, dihina. Nah, kita dihina antara dua. Kalau kita nggak maafin, nanti kita dapat pahala dia di akhirat. Kalau pahala dia habis, ya, dosa kita diambil buat dia. Jawab yang jujur, kita untung apa kagak? Untung. Dan di hadis Nabi SAW bertanya, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang muflis, yang bangkrut, yang rugi? Sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham wa la dinar. Yang muflis di antara kami, yang bangkrut, yang rugi, yang nggak punya uang, nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya harta, banyak utang, itu yang bangkrut ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Muflis itu, orang yang rugi itu, orang yang datang dengan pahala, amal ibadah, dia datang dengan pahala, amal ibadah, sedekah, zikir, ngaji, sholat, dan lain sebagainya. Tapi ternyata, faqad syatama hadza, dia udah nyaci fulan, maki fulan, ngehina fulan, mukul fulan, numpahkan darah fulan, ngerampas hartanya fulan. Dibawa nih, ibadah banyak, tapi ternyata PR-nya banyak juga, tanggungannya banyak juga yang belum dia selesaikan di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, bangkrut orang, padahal bawaannya udah banyak. Bangkrut. Pahalanya orang yang ngezalimin diberikan kepada mazlum, kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya udah habis bagaimana? Maka dosanya orang yang mazlum, yang dizalimi, diambil